di Indonesia dan luar negeri. Dan sudah saya infonya dapat, ini adalah film dengan nominasi terbanyak di FFI tahun ini. Tepuk tangan dulu dong. Mereka boleh diceritakan bagaimana bisa menemukan ide sejenius ini, film Budi Pekerti, tapi pas nonton relate banget gitu. Silakan Mas Regas. Terima kasih. Kalau teman-teman ingat, mungkin 2 tahun lalu gitu ya, waktu pandemi gitu tuh sering viral di media gitu tentang sosok ibu-ibu atau bapak-bapak yang terekam sedang marah. Entah itu marah atau mengumpat gitu ya, berkata-kata kasar ke seorang kurir gitu ya, atau ke seorang petugas, ke seorang karyawan gitu. Dan video itu besoknya langsung jadi meme, jadi parodi, terus kemudian jadi animasi dan dihujat netizen gitu. Wah, ini nggak punya budi pekerti gitu. Kok kelakuannya gitu sih ke orang lain, nggak sopan banget dan segala macam gitu. Dan banyak netizen juga menuntut permintaan maaf dari sang sosok yang diviralkan itu. Tapi ternyata selain dari media sosial, kehidupan mereka pribadi itu juga terganggu gitu. Jadi ada yang sampai nggak tahan untuk tinggal di rumah karena tetangganya ikutan membuli. Ada yang jadi harus keluar dari tempat kerjanya karena karyawan-karyawannya nggak suka dan nggak nyaman akan keberadaannya karena nama perusahaan dibawa-bawa dan segala macam. Jadi hal itu bagi saya cukup menggelisahkan karena netizen mudah sekali mengejat seseorang dari 15 detik video vertikal tersebut tanpa mencoba tahu latar belakang dia marah itu kenapa. Barangkali di rumah sedang banyak cobaan gitu, ada hutang atau ada keluarga yang sakit atau ada konflik. Nah, yang kedua juga sering viral di media sosial guru-guru yang memberi hukuman kepada siswa gitu. Jadi ketika seorang guru memberi hukuman pada siswa itu terus kemudian ada yang merekam, misalnya memotong rambut poni siswa gitu ya, besoknya guru itu dibully gitu oleh netizen kayak, itu kan nggak sopan, harusnya minta izin orang tuanya dulu gitu. Atau ada sepatu yang disita, itu kan sepatunya belinya pakai uang, lalu guru itu dibully, dihujat, dan sekolah kadang-kadang ada yang sampai juga ikut memberi klarifikasi dan segala macam. Nah, 2 hal ini sebetulnya yang menginspirasi saya untuk membuat sosok Bu Prani, seorang guru BK yang viral. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Regas Balteja, sutradara dan juga penulis dari film Budi Pekerti. Saya mau langsung ke cast-nya. Yang pertama adalah Gora. Omara boleh pegang mic-nya. Yes, tepuk tangan dulu buat Gora dan Omara. Omara boleh cerita sendiri apa kesulitan memerankan peran yang sedikit, kalau misalnya tadi kita sudah nonton, ini peran yang kayak ini karakternya si Gora ini misterius, dia sebenarnya orang apa sih? Coba boleh diceritain nggak? Kesulitannya apa? Awalnya baik, rada-rada aneh, kok baik lagi? Coba Gora. Ya, saya mau terima kasih dulu semuanya udah datang hari ini. Mohon maaf tadi ada hambatan sedikit. Gora, dari pertama kali aku diintroduce sama Mas Regas mengenai Gora ini, jujur aku udah langsung jatuh hati dengan Gora. Alasannya karena gini, Gora itu sebenarnya dibilang normal iya, dibilang tidak normal pun juga enggak gitu loh. Gora itu abu-abu, cuman karena dia sangat abu-abu, dia sangat manusia. Karena tidak ada manusia menurutku yang sangat hitam atau sangat putih. Gora ini adalah satu orang yang sebenarnya personifikasi setiap orang yang kita kenal gitu loh. Nah, tadi kan udah lihat adegan di mana Gora tiba-tiba expose, di mana dia suka ke kuburan. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya mungkin tantangan dari memainkan Gora, karena gini, ada banyak hal yang mungkin kita ini sering kepleset dengan yang namanya normal gitu loh. Kita melakukan satu hal yang mungkin niatnya baik, bahkan hal yang biasa saja gitu, itu bisa tiba-tiba menjadi hal yang sangat jelek gitu loh. Dan sama halnya dengan gali kuburan itu, berada di kuburan, sebenarnya mungkin untuk Gora itu normal gitu loh. Untuk dia ini satu hal yang tidak ada masalah, tidak ada satu hal yang jelek dari situ. Cuman karena kita hidup di society yang mungkin punya aturan sendiri yang tidak tertulis, dia jadi seseorang yang abnormal gitu. Dan ini tantangannya di sini, karena bagaimana kita bisa memanusiakan sesuatu yang sangat abnormal, memanusiakan satu orang yang mungkin dianggap tidak seperti manusia biasanya. Cuman itulah biasanya manusia gitu. Jadi itu sih yang menurutku sangat seksi dalam penulisan tentang Gora. Itu sih. Mas Dwi Sasono. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Kita tahu bahwa Mas Dwi ini adalah aktor banyak sekali film. Simple question Mas, apa tantangan dan kelebihan film Budi Pekerti ini dalam memerankannya? Silakan Mas Dwi atau Pak Didit. Selamat sore teman-teman semua.
Kalau nggak ada tantangan sih kalau kita mengerjakan profesi dan pekerjaan kita dengan cinta gitu. Jadi memang saya sangat menikmati setiap proses dari reading sampai syuting gitu. Dan saya sangat jatuh cinta sekali dengan Regas tentunya. Selain daripada skripnya yang bagus, tapi saya melihat ini bukan hanya sebuah cerita atau film yang ingin disampaikan, tapi penuh dengan makna, ada cahaya dari film ini gitu. Dan film ini saya yakin bisa merubah hidup seseorang gitu. Dan saya percaya begini, karena memang keresahan juga dengan apa yang kita lihat dari sosial media gitu. Bayangkan jika sebuah kebohongan dikemas dengan cantik dan dikeluarkan berulang-ulang, itu bisa dipercaya menjadi sebuah kebenaran gitu. Dan menurut saya, ya orang yang jauh dari kesadaran mungkin yang akan bisa percaya dengan cerita kebohongan semacam itu gitu. Jadi pentingnya berbudi pekerti dalam bersosial media itu sangat penting sekali, karena pentingnya sebuah kesadaran perilaku yang didasari oleh cinta kasih gitu, sehingga ini tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu menurut saya penting sekali, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari perilaku, tapi dalam bersosial media gitu. Karena ya nggak perlu mesti dengan senjata pistol atau senjata tajam, tapi dengan ujung jari kita ini bisa berubah hidup orang yang apa ya, yang belum terbukti kebenarannya, tapi sudah dijadikan sebuah dogma atau konsep yang dipercaya itu sebuah kebenaran gitu, padahal belum terbukti. Jadi ya perlu kesadaran itu. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Dwi Sasono. Deep banget ya penjelasannya, ini luar biasa. Pak Didit, Mas Dwi. Selanjutnya saya mau tepuk tangan yang meriah untuk Angga Yunanda sebagai Muklas. Enggak, di sini lo main sesuatu karakter yang berubah banget dari film-film lu yang biasanya lu ganteng, lo di sini lo rambutnya diwarnain, lebih eksplosif. Boleh ceritain nggak bagaimana Angga sendiri ini mendalami karakter Muklas itu sendiri? Silakan Angga. Ya, pertama-tama aku bersyukur banget bisa ikut berpartisipasi dalam film yang menurut aku berimpact sangat luas gitu untuk aku pribadi, dan semoga nanti teman-teman yang sebentar lagi bisa menonton di bioskop tanggal 2 November juga bisa merasakan pengalaman yang menurut aku sangat magis dari filmnya gitu. Dan untuk karakter Muklas sendiri itu sangat penuh dengan keseruan gitu selama proses readingnya, karena aku bersyukur banget Kak Regas adalah sosok orang yang sangat mementingkan bagaimana kesiapan pemain gitu sebelum proses syuting berlanjut. Dan kita melalui proses yang panjang gitu, mungkin bisa hampir 2-3 bulan sebelum akhirnya kita berproses syuting di Jogja. Dan aku berterima kasih terhadap Kaninga dan Rekata tentunya, karena sangat jarang kita sebagai aktor bisa mendapat privilege ini gitu, untuk bisa memaksimalkan potensi kita di dunia yang sangat aku cintai ini. Dan prosesnya sangat menarik, kalau diceritain kayaknya bisa 2 bulan sendiri. Tapi yang aku suka adalah bagaimana Kak Regas sangat memberikan ruang personal banget bagi aktor dan juga sutradaranya gitu. Dan dia bukan sosok yang sangat diktator atau bagaimanapun itu, karena menurut aku Kak Regas sangat open banget terhadap pemainnya gitu. Dan bahkan kita bisa dibilang membangun skenarionya juga bareng-bareng selama proses reading bersama sampai syuting. Dan untuk karakternya sendiri emang sangat berbeda banget dari karakter-karakter yang aku pernah peranin sebelumnya. Dan semoga aja ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia, dan aku bersyukur banget sih bisa ada di sini. Tepuk tangan yang meriah untuk Angga Yunanda, Muklas. Selanjutnya tepuk tangan juga dong untuk Prilly Latukonsina sebagai Tita.
Pril, Terima kasih. boleh ceritakan bagaimana kamu menilai seorang Tita ini di film Budi Pekerti dan bagaimana kamu ini mendalami Tita itu sendiri? Bagaimana mendalami kita tuh panjang banget prosesnya ya. Belajar bahasa Jawa 3 bulan, reading, terus readingnya juga bukan bareng-bareng sama pemain aja, tapi juga ada reading sesi berdua sama Kak Regas, mempelajari otot muka aku sendiri. Banyak banget proses-proses yang selama ini tidak pernah aku dapatkan di film-film sebelumnya gitu. Dan karakter Tita juga belum pernah aku dapatkan di film sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film aku sebelumnya, aku biasanya kalau acting tuh ya eksplosif gitu ya, aku meledak gitu kan, nangis ya nangis, ketawa ya ketawa. Tapi Tita nih dia lebih diam, menyimpan perasaannya di dalam gitu, cuma lewat mata aja. Nah itu menjadi sebuah tantangan buat aku gitu, yang dimana belajar banyak juga sama Kak Regas pas proses reading dan belajar bahasa Jawanya gitu. Sampai ada banyak request menarik ya Kak, seperti air mata keluar dari mata kiri aja gitu. Terus dialog ini sambil gigit bibir, abis dialog jangan lupa menelan ludah. Nah detail-detail kayak gitu aku nggak pernah pelajarin tuh sebelumnya, tapi sama Kak Regas aku jadi tahu, oh artinya air mata keluar dari mata kiri tuh ini, oh ngegigit bibir tuh ini, oh nelan ludah tuh begitu gitu. Jadi aku mempelajari banyak hal baru lah sama Kak Regas, dan aku bersyukur banget bisa jadi bagian dari Budi Pekerti ini karena aku ngerasa jadi sekolah acting lagi gitu. Kayak punya pengalaman sekolah lagi gitu ya, mempelajari muka, mempelajari emosi, belajar bahasa Jawa. Dan senang sekali ngelihat keseluruhan filmnya, karena film Budi Pekerti ini mengangkat isu yang menurut aku juga penting banget untuk sekarang ini ditonton sama semua generasi, apalagi yang punya sosial media, supaya mereka juga bisa menggunakan sosial media secara bijak. Jadi aku senang banget bisa menjadi Tita di film Budi Pekerti ini. Tepuk tangan yang berikan untuk Prilly sebagai Tita. Pril, sebenarnya mau nanya lanjutannya, arti air mata sebelah kiri itu apa sih? Konon katanya menurut orang Yunani, keluar air mata dari mata kiri itu menandakan rasa sakit dan kepedihan gitu. Iya, kan dari Kak Regas juga. Ternyata film ini detail dan dalam banget ya. Oke, tepuk tangan yang berikan untuk Prilly. Dan terakhir ini adalah kasih tepuk tangan yang berikan untuk Mbak Ina sebagai Ibu Prani. Mbak Ina tadi banyak banget scene yang saya melihat teman-teman ketawa dan teman-teman terharu, apalagi di scene terakhir bagaimana seorang Ibu Prani keluar, shotnya dijemput anak-anak. Bagaimana seorang Mbak Ina waktu dapat peran ini dan bagaimana setelah melihat hasil film yang luar biasa ini? Sana Mbak Ina. Apa mau nangis gitu sih? Baru kali ini saya nonton Budi Pekerti, saya di belakang kok bisa filmnya kayak gini? Saya terharu gitu. Sana Mbak Ina. Terima kasih. Yang pasti pertama kali Regas meminang saya sebagai Bu Prani, saya terharu sekali tentu saja, karena Regas Banu Teja adalah salah satu sutradara yang aset negara di negeri ini menurut saya. Dan ketika dia datang meminta saya main di filmnya dan menjadi center karakter di filmnya, tentu saja saya merasa sangat bersyukur, karena pasti ini akan dibuat secara sungguh-sungguh dan pasti ada pengerahan yang sungguh-sungguh ketika Regas menggarap karya-karyanya. Nah, ketika dia presentasi tentang bagaimana cerita tentang Budi Pekerti ini, awalnya aku pikir Budi Pekerti aneh banget sih, Budi Pekerti emang apa, si Budi Pekerti ini kan title yang sangat bagus, tetapi untuk sebuah judul film itu akan sulit nggak ya, ini akan dijual, atau maksudnya berani banget ya Regas memberi nama Budi Pekerti untuk title ini. Tapi ketika dia menceritakannya, ternyata wah, ini tantangan besar buat saya, karena biasanya saya bermain di film kalau nggak larger than life, saya main di teater yang proyeksinya besar. Di sini saya harus bermain dengan sangat subtil, artinya kehidupan sehari-hari 1:1 atau 1-1 gitu. Jadi benar-benar perasaan yang terdalam tuh harus tercapture dan sangat intens sekali. Jadi si skrip ini juga aku baca, Bu Prani ada di situ di setiap scene, yang mana nggak ada nafas jeda yang lega gitu. Kayaknya ketika dia cerita makin lama konflik makin menggulung,
dan ini di deliver dengan proyeksi yang sangat sederhana dan kehidupan sehari-hari. Saya sebagai aktor melihat ini adalah satu peluang saya untuk menantang diri saya sendiri yang biasa bermain dengan proyeksi besar. Jadi gitu sih kira-kira, saya sangat bersyukur, dan yang pasti mungkin teman-teman sudah menonton di sini, saya tidak perlu lagi menceritakan apa isinya, kita semua sudah tahu. Ini adalah hal yang sangat penting menurut saya untuk bisa disebarkan di seluruh Indonesia, bahwa kita perlu berkesadaran penuh untuk memberikan reaksi kepada apapun di media sosial yang dampaknya bisa sangat buruk pada seorang. Tepuk tangan yang beri untuk Mbak Syaina Febrianti, Ibu Rani. Saya mewakili tim Bendera Kata dan Kaninga, Mas Adi dan Mas Iman, tentunya berharap lebih banyak penonton yang menonton film ini, karena ya itu tadi isunya penting. Saya nggak tahu ya, meskipun kita yang buat gitu, tapi berkali-kali menonton itu rasanya masih berat, maksudnya dalam. Mungkin saya nggak tahu apa teman-teman merasakan hal yang sama seperti kita atau tidak. Ya mudah-mudahan disampaikan apa yang teman-teman lihat. Dapat peran Tunas di film yang keren banget. Budi Pekerti, boleh di-share dong Mas, bagaimana tantangannya dan ketika nonton gimana perasaannya? Saya Mas Ali. Terima kasih sebelumnya buat Regas dan tim. Terima kasih buat semua yang sudah berkontribusi di film ini. Jujur ini di luar ekspektasi dari apa yang saya bayangkan. Ini seperti bukan membuat film, tapi lebih seperti bikin keluarga baru, punya teman baru, cerita yang baru gitu. Terus aku nggak nyangka kalau filmnya sebajingan ini sih sebenarnya. Dan Aina, semuanya yang senior Roman, kalian harus nonton film ini sih. Dan aku nggak bisa ngomong apa sih sebenarnya. Bingung juga, dan semoga film ini punya tempat yang baik di hati kalian sih. Gitu aja.